Mereka bilang kalau kamu ingin sukses, kamu harus fokus, tahan banting, konsisten, dan jangan mudah goyah. Tapi bagaimana kalau arah dunia udah berubah sementara kamu tetap berdiri di titik yang sama? Kita hidup di zaman yang bergerak dalam kecepatan absurd. Apa yang populer hari ini bisa jadi udah usang besok pagi. Dan kalau kamu terus memaksa maju ke arah yang udah kosong, kamu bukan sedang gigih, kamu sedang buta arah. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha keras, fokus, kerja juga nonstop, tapi hasilnya kayak jalan di tempat? Bisa jadi bukan usahanya yang salah, tapi mungkin kamu lagi fokus ke arah yang udah berubah. Fokus itu penting, tapi jadi satu-satunya senjata di zaman sekarang nggak cukup. Banyak industri yang dulunya megah, sekarang hilang di telan zaman. Toko kaset, wartel, rental DVD. Kalau kamu tetap fokus jadi kaset yang terbaik, sementara dunia udah berubah ke streaming, kamu bukan pejuang, kamu korban zaman. Pivot bukan menyerah, pivot itu cerdas. Kayak Instagram, awalnya bukan platform foto. Mereka baca data, lihat tren, dan geser arah. Hasilnya kita semua udah tahu sekarang. Oke, mari kita luruskan dulu sebuah hal. Pivot itu bukan berarti kamu menyerah. Pivot itu bukan berarti kamu salah ambil jalan. Pivot itu justru tanda kamu peka. Kamu sadar bahwa realita ini udah berubah dan kamu cukup bijak untuk menyesuaikan arah. Secara sederhana, pivot adalah perubahan strategi yang signifikan tanpa harus mengubah visi intinya. Misalnya, kamu punya mimpi untuk buat platform yang membantu orang-orang terhubung. Awalnya kamu bikin tools podcast, tapi ternyata nggak jalan. Nah, kamu nemuin insight bahwa orang lebih suka update pendek dan cepat. Lalu kamu pivot, jadilah Twitter. Boom. Atau lihat Instagram. Awalnya itu adalah sebuah aplikasi cek di tempat kayak Foursquare. Tapi mereka sadar fitur sharing fotonya malah yang lebih sering dipakai. Mereka akhirnya pivot, fokus ke foto. Hari ini jadi salah satu sosial media yang paling dominan di dunia. Jadi kalau kamu lagi jalanin sesuatu tapi data dan realitasnya nunjukin hal lain, kadang jawabannya bukan kerja lebih keras, tapi mungkin kamu perlu geser arah, bukan ganti tujuan. Itulah yang kita sebut dengan pivot. Karl Popper percaya bahwa kemajuan datang dari menguji, lalu mengganti teori yang tidak lagi relevan. Konsep pivot dalam bisnis dan hidup sangat paralel dalam prinsip falsifikasi dalam ilmu pengetahuan. Karl Popper bilang bahwa sains berkembang bukan karena selalu benar, tapi karena berani mengaku yang salah. Sama aja kayak hidup ini. Kadang kita harus pivot karena kenyataan bilang bahwa arahmu emang harus perlu berubah. Fokus yang terlalu keras bisa jadi keras kepala, tapi fleksibel tanpa arah juga bisa bikin kamu kehilangan identitas. Jadi, mana yang harus dipilih? Selama ini kita dicikoki ide bahwa fokus sama dengan jalan satu-satunya menuju sukses. Tapi jarang ada yang ngomong soal fleksibilitas. Padahal dua-duanya penting, kayak dua sisi koin yang sama. Masalahnya kita sering salah kaprah. Fokus itu jadi pembenaran buat keras kepala, dan fleksibel sering disalahartikan sebagai enggak konsisten. Padahal enggak sesederhana itu. Fokus itu tentang punya arah yang jelas, tapi fleksibilitas itu kemampuan buat baca peta ulang saat jalanan macet. Kamu tetap ke tujuan yang sama, tapi rutenya bisa berubah, dan itulah yang buat kamu relevan. Di dunia yang serba dinamis ini, terlalu fokus bisa bikin kamu stagnan, tapi terlalu fleksibel juga bisa bikin kamu nggak punya identitas. Jadi yang paling penting bukan memilih salah satu, tapi kapan harus ngotot dan kapan harus geser arah. Ingat, bertahan itu baik, tapi menyesuaikan diri dengan realita itu lebih bijak. Dan sukses bukan soal siapa yang paling keras kepala, tapi siapa yang paling sadar bahwa arah angin udah berubah. Aristoteles bilang virtue lies in defining the balance. Di sini Aristoteles bicara soal keseimbangan antara ekstrim. Fokus yang berlebihan bisa jadi keras kepala, fleksibilitas berlebihan juga nggak stabil. Yang bijak adalah yang tahu kapan dan di mana menempatkan diri. Lompat-lompat karena bosan itu bukan pivot, itu kabur. Tapi berubah arah karena data dan refleksi itu strategi. Pernah nggak kamu ganti bidang cuman karena lihat orang lain sukses di sana? Hati-hati, itu bukan pivot, itu cuma ngikutin tren tanpa peta. Immanuel Kant menekankan pentingnya niat dan rasionalitas dalam setiap tindakan yang kita ambil. Jangan lompat-lompat karena impulsif. Lakukan perubahan jika itu bisa dibenarkan secara rasional dan prinsipil. Di sini kan mau mengajarkan kita, jangan ambil keputusan hanya karena emosi sesaat. Pivot harus punya alasan, nilai, dan arah, bukan karena cuma ikut-ikutan tren. Terus, kapan tahu waktunya untuk pivot?
Saat value yang kamu bawa udah nggak nyambung lagi sama kebutuhan zaman. Atau saat kamu stagnan walaupun udah ngasih segalanya. Kadang yang bikin kita mandek itu bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita nggak pernah berhenti sebentar buat evaluasi. Kadang kita terlalu sibuk ngegas sampai lupa nanya, arah gue ini masih bener gak ya? Makanya penting banget untuk kita punya tools reflektif. Biar kamu tahu ini saatnya bertahan atau udah waktunya pivot. Tools pertama, jurnal refleksi pribadi. Luangkan waktu tiap bulan atau tiap quarter. Tulis pertanyaan kayak, apa ini semua udah berjalan dengan baik? Apa sih ini yang stuck? Apakah ini masih sesuai dengan tujuan awal gue? Dengan nulis, kamu memaksa otak buat jujur ke diri kamu sendiri. Tools kedua, SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Ini bukan cuma soal bisnis, kamu bisa pakai juga buat hidup kamu. Apa nih kelebihan gue? Apa yang jadi kelemahan atau hambatan? Apakah ada peluang baru di luar sana? Apa tantangan eksternal yang nggak bisa gue kontrol? Dan tools yang ketiga adalah feedback loop. Dengarkan respons dari orang-orang lain. Pasar, audiens, klien, bahkan saudara, teman, keluarga, atau sahabat. Kadang orang lain bisa ngeliat hal yang kita sendiri tuh nggak sadar. Jangan takut feedback, itu cermin, bukan serangan. Dan yang terakhir, cek fit antara value yang kamu bawa dengan kebutuhan zaman. Kalau value-mu udah nggak nyambung lagi sama realita, fokus kamu itu bisa jadi hanya kebanggaan kosong. Jadi mulai sekarang, jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas dengan mengevaluasi secara berkala. Karena kadang keputusan paling penting bukan apa yang kamu kerjakan, tapi apakah kamu masih perlu untuk melanjutkannya. Bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling adaptif. Lihat sekeliling, yang bangkit dari pandemi, yang cepat adaptasi sama AI, yang shifting ke bisnis digital. Mereka yang gak keras kepala. Adaptasi bukan berarti kamu nyerah sama impian, tapi kamu upgrade cara mainnya. Impiannya bisa tetap sama, jalannya aja yang berubah. Charles Darwin mengatakan, it's not the strongest of the species that survive, but the most adaptable to change. Dalam kehidupan bukan kekuatan, tapi kemampuan beradaptasi lah yang menentukan keberlangsungan. Jadi yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Hidup ini juga kayak gitu. Dunia ini bukan soal siapa yang keras kepala, tapi siapa yang lentur dan terus belajar. Kamu tidak gagal hanya karena berubah arah. Kamu tidak lemah hanya karena memutuskan untuk berhenti berjuang di tempat yang salah. Kadang, keberanian terbesar bukan melanjutkan, tapi berani bilang, sudah cukup, aku harus geser arah. Dunia akan terus berubah, teknologi akan terus berkembang. Tapi, satu hal yang tidak boleh hilang adalah keberanianmu untuk beradaptasi, untuk belajar, untuk memulai ulang, untuk pivot. Jadi hari ini coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, fokus kamu itu masih relevan gak sih? Atau kamu sebenarnya udah waktunya untuk pivot, tapi masih takut aja buat memulai? Ingat, bukan yang paling pintar yang bertahan, bukan yang paling keras, tapi yang paling mau berubah. Soren Kierkegaard mengatakan, life can be only understood backwards, but it must be lived forwards. Kierkegaard mengajak kita untuk berani membuat keputusan otentik meski penuh dengan ketidakpastian. Keberanian buat pivot adalah bagian dari hidup yang benar-benar dijalanin. Yang artinya di sini Kierkegaard mengatakan, hidup ini memang hanya bisa dipahami ke belakang, tapi memang harus dijalani ke depan. Dan kadang satu-satunya cara untuk bertumbuh adalah dengan berani mengambil arah yang baru. Kalau kamu sedang dalam bingung arah, percaya, kamu nggak sendirian. Dan mungkin ini bukan akhir, tapi justru permulaan yang baru. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu mikir ulang arah hidupmu, kasih like, tulis di kolom komentar apa momen pivot terbesar dalam hidupmu. Dan jangan lupa subscribe karena kita tumbuh bersama bareng-bareng. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu mikir ulang arah hidup kamu, kasih likes. Tulis di kolom komen apa momen pivot terbesar dalam hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe karena kita tumbuh bareng-bareng.